Halo, harta dapat dipercaya enggak? Mungkin ada hal yang dapat berguna, tetapi tidak menjadi hal yang dapat dipercaya secara utuh, Bapak Ibu. Karena apa yang ada di dalam dunia ini mudah sekali hancur. Dan bahkan saudara pun bisa menjadi pengkhianat, bisa menjadi musuh. Maka dari itu, mari pada saat hari ini untuk membangun rasa syukur yang kuat, kita harus punya fondasi yang benar, yaitu hanya kepada Tuhan saja saya berharap. Selanjutnya Bapak Ibu, kalau kita melihat nasihat Rasul Paulus ini mengajarkan pada kita untuk kembali kepada fokus yang kokoh, sebuah dasar yang tidak tergoyahkan, yaitu Allah yang membebaskan dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita di dalam kerajaan anaknya. Coba kita buka Kolose pasal 1 ayat 13 kembali Bapak Ibu. Ini yang menjadi sebuah penekanan dari Rasul Paulus untuk kita dapat menikmati, dapat bertumbuhnya rasa syukur dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu. Ayat yang ke-13 kita akan baca pasal 1 ayat 13. Sudah menemukan? Mari kita baca 1, 2, 3. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ayat 14. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ini dasar yang sungguh-sungguh kuat menjadi fondasi rasa syukur kita. Untuk apa kita punya dunia ketika kita tidak punya penebus, Bapak Ibu? Untuk apa kita punya dunia ini, Bapak Ibu, kalau kita masih dikejar-kejar dengan hukum, Bapak Ibu? Karena apa? Karena kita tidak taat kepada Tuhan. Kita lebih tertarik kepada dunia. Maka dari itu berhati-hatilah. Kadang orang yang tidak bersyukur itu akan menggunakan berbagai macam hal untuk memuaskan dirinya. Dan orang yang tidak memahami panggilan ini, Bapak Ibu, tidak akan mampu bersyukur dengan sebaik-baiknya. Karena hidupnya masih di dalam kuasa kegelapan. Sepertinya datang ke gereja tapi masih suka menipu. Sepertinya rajin melayani tapi masih suka berbohong. Sepertinya suka hal-hal rohani tetapi banyak tetapinya pokoknya Bapak Ibu. Mari kita tampilkan hidup kita sebagai orang yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Orang-orang yang sudah diubahkan oleh Tuhan adalah orang-orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam hikmat Tuhan. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Kalau kita kembali lagi kepada Nats Kolose ini, ada bukti anugerah yang Tuhan pelihara dalam kehidupan mereka. Mereka beriman, mereka hidup di dalam kasih, mereka hidup di dalam pengharapan. Itulah karakter daripada orang-orang yang bertumbuh di dalam Tuhan. Orang-orang yang bertumbuh di dalam Tuhan tidak hal ini. Bukan berbicara tentang hidup yang diberkati berlimpah-limpah, tetapi hidup di dalam iman yang sesungguhnya. Dia hidup di dalam takut akan Tuhan. Ia punya kasih yang sungguh-sungguh kepada Tuhan dan sesama. Ia punya pengharapan di dalam Tuhan. Inilah tanda daripada orang-orang yang hidupnya dipelihara di dalam anugerah. Dia punya apa Bapak Ibu? Iman. Dia punya kasih. Dia punya pengharapan. Pengharapan, iman, dan kasih kita tidak terletak dari ukuran-ukuran dunia. Ada uang, abangku sayang. Gak ada uang, abangku racun. Itu dunia ya. Mas Ilman, gambarnya gak gitu kan? Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, kita harus melihat prinsip-prinsip demikian. Harus ada iman yang bertumbuh dalam kehidupan kita, kasih yang bertumbuh dalam kehidupan kita, pengharapan yang bertumbuh dalam kehidupan kita. Mengapa ini ditekankan Bapak Ibu? Rupanya di dalam jemaat Kolose selain permasalahan politik, ada tantangan juga berupa kesesatan. Kolose adalah sebuah kota kecil yang berdiri di persimpangan yang banyak pengaruh dari orang-orang Yahudi, dari orang-orang Romawi,
lokal yang disebut dengan Frigia. Mereka percaya bahwa ada malaikat yang memberkati hadiah, ada malaikat-malaikat yang mampu menolong. Mereka percaya kepada dewi-dewi kesuburan. Ini yang menjadi tantangan mereka. Walaupun jemaat Kolose sehat, mereka hidup di lingkungan yang serat dengan suara-suara rohani yang berpotensi mengaburkan kejernihan iman mereka. Dan Paulus tahu tentang ini. Di tengah atmosfer yang seperti ini, Bapak Ibu, pertumbuhan yang baik membutuhkan akar yang lebih dalam. Inilah mengapa di dalam pasal yang kedua, coba kita lihat bersama-sama. Pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Rasul Paulus menekankan untuk setiap orang yang sudah menerima Kristus harus apa? Coba kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaknya kamu hidup tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam, dibangun di atas. Hendaklah kamu berpegang teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaknya hatimu melimpah dengan. Ketika kita tertanam, ketika kita dibangun, ketika kita bertumbuh di dalam Dia, Bapak Ibu, segala sesuatu dapat kita percayai bahwa akan mendatangkan kebaikan. Karena saya percaya bahwa ketika di dalam Kristus, sehebat apapun badai yang menerpa hidup kita, kita akan tetap kokoh dan kuat. Ya mungkin agak merah sedikit lah ya, tetapi nanti bangkit lagi, kokoh lagi. Itu hal yang wajar. Dan di dalam ayat yang ke-8, inilah peringatan dari Rasul Paulus. Berhati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ini tantangan yang ada, Bapak Ibu. Walaupun mereka punya iman, walaupun mereka punya kasih, walaupun mereka punya pengharapan, Paulus tetap memperingati mereka untuk tetap berhati-hati. Sebab pertumbuhan akan tetap kuat ketika selalu berakar di dalam Kristus. Bukan pengharapan dunia, bukan mengharapkan pada suamimu, istrimu, anak-anakmu, tetapi hanya kepada siapa? Yesus. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, mari kita belajar bersama-sama dari jemaat Kolose ini. Ketika kita melihat kehidupan mereka, ada sebuah pelajaran yang harus kita petik. Iman mereka tidak tumbuh dalam kenyamanan atau situasi yang bebas tantangan. Justru sebaliknya, mereka hidup di tengah lingkungan yang penuh dengan godaan rohani, tekanan sosial, berbagai macam suara yang menyanyi kebenaran, tetapi mereka tetap kuat, bukan karena mereka hebat, tetapi ada tangan Allah yang Maha Kuasa menopangnya, dan ada anugerah Allah yang melimpah atas kehidupannya, dan mereka tetap memiliki komitmen untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Komitmen mereka tetap berakar penuh di dalam Tuhan. Inilah kalau kita kembali dalam pasal pertama tadi, Bapak Ibu. Di dalam ayat yang kelima, coba kita baca bersama-sama. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Jadi rupanya mereka punya komitmen. Selain mereka bertahan oleh karena ditopang oleh Tuhan, mereka punya komitmen untuk hidup benar di dalam Injil yang benar. Bagaimana komitmen Bapak Ibu hari ini? Apakah komitmen kita tergoyahkan dengan nikmat-nikmat dunia, Bapak Ibu? Apakah komitmen kita tergoyahkan dengan nasihat-nasihat yang tidak berdasarkan firman Tuhan? Hati-hati, karena itu mudah hancur. Dan kita tidak dapat bersyukur dengan sepenuh waktu, dengan setiap hidup kita. Ini hal yang harus kita renungkan bersama-sama.
Jadi prinsip yang Rasul Paulus tekankan dalam kehidupan kita adalah untuk kita sungguh-sungguh berakar di dalam Tuhan. Berakar di dalam Tuhan melalui apa? Melalui firman-Nya. Inilah prinsip yang ingin Paulus tekankan. Iman bertahan karena Allah memelihara, dan iman berkembang karena Injil ditaati. Kita harus komitmen kepada Injil Kristus. Selama akar itu tetap berada dalam Kristus, Bapak Ibu, pertumbuhan itu tidak akan pernah berhenti. Betapapun keras tekanan yang datang dari luar, kita tetap akan menjadi orang-orang yang menang. Amin. Karena engkau dan saya ada di dalam Kristus. Refleksinya dalam kehidupan kita sekarang. Akar hidup rohani kita sedang tertanam di mana hari ini? Apakah dunia? Apakah warisan yang kau punya? Apakah tabungan yang kau punya? Apakah kebahagiaan yang kau dapatkan karena kau punya sesuatu di dunia? Atau di dalam Kristus kau tertanam? Selanjutnya, apakah kita bertumbuh karena firman Tuhan? Atau kita berakar tertanam sesuai dengan narasi dunia? Kamu hebat, kamu akan dipandang hormat kalau kamu punya kedudukan. Itu dunia, Bapak Ibu. Kamu kalau tidak punya kedudukan, diinjak-injak. Itu dunia. Tetapi di dalam Kristus kita harus merendahkan. Bertolak belakang nggak, Bapak Ibu? Jelas bertolak belakang. Kita mau ikut dunia atau ikut firman Tuhan? Kalau engkau mau menikmati rasa syukur yang sejati, engkau harus tertanam di dalam Injil yang benar. Sebab nikmat-nikmat dunia saat ini banyak dikemas dengan hal-hal rohani. Berhati-hati, kita harus bijak untuk memilahnya, Bapak Ibu. Apakah kita bertahan hanya karena kita masih merasa cukup? Masih merasa mampu? Masih merasa sehat? Masih merasa hebat? Apakah iman kita mengakar pada Kristus sungguh-sungguh, atau mengakar pada hal-hal yang fana di dalam dunia ini? Syukur sejati adalah posisi hati yang terus kembali kepada kedaulatan Allah. Ketika kita percaya pada kedaulatan Allah, sehebat apapun pergumulan yang kau hadapi, sedalam apapun mungkin engkau sedang jatuh hari ini, dan engkau terjebak dalam kondisi yang mungkin menegangkan hidupmu, ketika engkau percaya pada pemeliharaan Tuhan dan kedaulatan Tuhan, engkau akan melihat segala sesuatu akan mendatangkan kebahagiaan. Itulah yang membuat aku bersyukur kepada Tuhan, karena aku melihat ada tangan Tuhan yang memelihara, yang menopang hidupku. Amin, Bapak Ibu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.